Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Sehat bukan? Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 3, subtema 2, pembelajaran yang kelima dan keenam. Sebelumnya, siapkan buku kalian ya. Sebelumnya, marilah anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dengan menuliskan teks informatif tentang sifat benda gas, siswa dapat menyusun informasi secara lisan, tulis, atau visual dengan kalimat efektif. 2. Dengan kegiatan pengamatan terhadap timbangan, siswa dapat menentukan satuan berat baku dengan tepat. 3. Dengan mengamati aneka jenis timbangan, siswa dapat menyesuaikan jenis timbangan dengan benda yang diukur dengan tepat. 4. Dengan mengelompokkan benda, siswa dapat mengidentifikasi wujud benda dengan tepat. 5. Dengan memasangkan satuan berat, siswa dapat menyebutkan satuan berat baku yang biasa digunakan dengan tepat. 6. Dengan kegiatan menimbang, siswa dapat menimbang berat dengan satuan baku. 7. Dengan menuliskan pendapat tentang hidup sederhana, siswa dapat memaparkan arti penting hidup sederhana dengan tepat. Yang kedelapan, dengan membuat refleksi diri tentang hidup sederhana, siswa dapat menceritakan pengalaman sederhana. Kita lanjutkan anak-anak. Mengenal benda gas lebih dekat. Nah, kemarin anak-anak sudah belajar tentang benda cair dan benda padat. Mari kita lanjutkan, kita belajar benda gas. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya, udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Namun, ada benda gas yang dapat kita lihat. Contohnya adalah awan dan asap. Berikutnya, pengertian. Zat gas merupakan suatu materi atau zat yang mempunyai volume dan bentuknya akan selalu berubah-ubah mengikuti bentuk wadah yang ditempatinya. Sifat benda gas. Mana sifat benda gas adalah 1. Mengikuti bentuk wadahnya. Yang kedua, tergantung pada tempatnya. Yang ketiga, mudah dimanfaatkan. Yang keempat, mempunyai massa jenis yang sangat kecil. Dan yang kelima, bisa mengalir. Lanjut anak-anak, ayo berlatih. Kamu telah melakukan percobaan kedua bersama temanmu. Percobaan kedua membuktikan bahwa benda gas mempunyai massa. Semakin besar massa benda, semakin besar pula beratnya.
kamu akan mengenal alat yang digunakan untuk menimbang berat. Alat-alat yang bisa digunakan untuk menimbang berat yaitu 1. Timbangan beras. Yang kedua, timbangan badan. Yang ketiga, timbangan kue. Yang keempat, timbangan gantung. Anak-anak, timbangan gantung ini biasanya terdapat di posyandu. Adik-adik bayi, adik-adik balita biasanya ditimbang dengan menggunakan timbangan gantung ini. Berikutnya, yang kelima, yaitu timbangan warung. Yang terakhir adalah neraca. Neraca ini biasa digunakan untuk menimbang emas yang terdapat di toko-toko emas ya anak-anak. Pernahkah kamu melihat alat-alat di atas? Coba diskusikan dengan temanmu. Diskusi tentang kegunaan alat-alat tersebut. Perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut ini. Perhatikan pada gambar di layar ya anak. Apakah satuan berat pada alat tersebut? Coba diskusikan dengan teman-teman kalian. Apa satuan berat pada alat tersebut? Berikutnya, kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, ini ada seorang anak yang sedang membantu ibunya memasak ya anak-anak. Ayo mencoba. Hari Minggu, Dayu dan ibunya membuat masakan istimewa. Di gambar yang ada di layar itu adalah Dayu dan ibunya ya. Dayu membantu ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue. Untuk memasak kue, ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kalian di dalam tabung gas terdapat LPG, yaitu liquefied petroleum gas. LPG adalah benda berwujud gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG dibandingkan bahan bakar lainnya banyak. Misalnya, kayu bakar ataupun minyak tanah. Kelebihannya yaitu mudah dalam penggunaan, lebih bersih, dan lebih praktis. Perhatikan lagi gambar yang ada di layar. Kita amati gambarnya ya anak-anak. Pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Banyak asap di sekitarmu, misalnya asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan dari sebuah pabrik. Apakah wujud asap itu? Asap berwujud gas. Walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat, hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil. Udin membaca beritanya tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia selama tahun 2015. Kondisi ini mengakibatkan
asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia. Nah, kalian juga dapat membaca beritanya tentang kebakaran ini di buku kalian tema 3 halaman 105. Nah, selamat membaca ya anak-anak. Jangan lupa di halaman 105. Kita lanjutkan, ayo berlatih. Siti memperhatikan timbangan untuk menimbang bayi. Semua timbangan berwujud benda padat. Apakah kamu pernah melihat timbangan selain benda padat? Nah, ini timbangan bayi ya, yang tadi Ibu sampaikan untuk menimbang balita di posyandu ya anak-anak. Nah, sekarang kita perhatikan gambar yang ada di sampingnya, yaitu gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Timbangan-timbangan itu digunakan untuk menimbang bahan-bahan kue. Ya, jadi kalian perhatikan, gambar yang pertama menunjukkan bahwa 1 kilo sama dengan 10 ons. Jadi 1 kilo itu sama dengan 10 ons. Gambar yang kedua menunjukkan bahwa 1 kilo sama dengan 1000 gram. 1 kilo sama dengan 1000 gram. Yang ketiga, gambar yang ketiga menunjukkan bahwa 1 ons sama dengan 100 gram. 1 ons sama dengan 100 gram ya anak-anak. Kalian dapat belajar tentang berat atau berat-berat, yaitu tadi tentang kilogram, ons, kemudian gram, ya, satuan-satuan berat ya anak-anak. Nah, ada beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut berat, seperti kilogram, gram, dan ons. Ya, yang telah kalian pelajari tadi. Ketiga satuan ini saling berhubungan. Nah, lakukan percobaan berikut ini, yaitu percobaan menimbang dengan timbangan kue. Perhatikan, berat benda 1 kg dan 1000 gram. Apakah benda tersebut menunjukkan berat yang sama? Coba perhatikan, sama enggak? Nah, kita lanjut. Ayo mengamati. Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada. Namun, Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Diskusikan dengan teman kelompokmu. Kalian lingkari kata-kata berikut yang sesuai dengan hidup sederhana, yaitu rendah hati, mubazir, pelit, secukupnya, boros, berlebih-lebihan, cermat, berbagi, sombong, dan hemat. Nah, kalian dapat melingkari kata-kata yang sesuai dengan hidup sederhana. Hidup sederhana itu juga bisa kita terapkan dengan rajin menabung ya anak-anak. Jadi kalian di rumah juga harus tetap menabung. Bisa menabung di celengan anak-anak untuk membuktikan bahwa kalian adalah termasuk anak yang sederhana.
Anak-anak, kiranya pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sekian terlebih dahulu. Anak-anak, tetap belajar di rumah, jaga kesehatan dan kebersihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.